Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Sartika dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD dengan NIM 86044062. Di sini saya akan menyelesaikan tugas tutorial 2 dengan mata pelajaran filsafat ilmu. Pada video ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Tanpa berlama-lama, langsung saja, let's go! Menurut saya, keduanya itu saling berkaitan dan saling memperkuat. Pendidikan tidak bisa berjalan tanpa dasar pemikiran yang jelas, sedangkan filsafat ilmu juga berkembang karena adanya praktik pendidikan di kehidupan nyata. Ada 4 poin penting, yaitu yang pertama, filsafat ilmu berperan dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mengajar biasa, tetapi sebagai sebuah ilmu yang memiliki dasar yang kuat. Di sini ada 3 kajian utama, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat pendidikan, misalnya apa tujuan pendidikan dan seperti apa manusia yang ingin dibentuk. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh, misalnya melalui penelitian, pengalaman belajar, atau metode ilmiah. Sedangkan aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan jadi lebih terarah karena tidak hanya fokus pada hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan nilai sosial peserta didik. Yang kedua yaitu pendidikan yang bermakna dan menilai juga ikut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Dalam praktiknya, pendidikan menghadirkan banyak pengalaman dan persoalan baru yang kemudian dipikirkan kembali secara filosofis. Misalnya, perkembangan teknologi dalam pembelajaran membuat para ahli berpikir ulang tentang etika penggunaan AI, cara belajar modern, dan hubungan guru dengan peserta didik di era sekarang atau di era digital. Dari situ, filsafat ilmu berkembang karena harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan manusia. Yang ketiga, yaitu filsafat ilmu disebut juga sebagai pisau analisis karena membantu kita membedah persoalan pendidikan secara lebih mendalam. Kalau ada masalah pendidikan, misalnya rendahnya motivasi belajar siswa, kita tidak hanya bisa melihat akhirnya saja secara ontologi, kita bertanya, apa sebenarnya hakikat belajar bagi siswa? Secara epistemologi, kita menganalisis metode pembelajaran yang digunakan apakah sudah tepat atau belum ya teman-teman. Sedangkan secara aksiologi, kita melihat apakah proses belajar tersebut benar-benar memberi manfaat dan nilai positif bagi siswa. Jadi, filsafat ilmu membantu kita melihat masalah pendidikan dari berbagai sudut pandang, bukan hanya secara teknis, tapi juga secara mendalam dan kritis. Yang keempat, yaitu ada contoh konkret. Penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan bisa dilihat pada kurikulum dan proses pembelajaran. Contohnya pada kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran sesuai kebutuhan dan potensi siswa. Dari sisi ontologi, kurikulum ini memandang siswa sebagai individu yang unik. Sedangkan dari pandangan epistemologi, pembelajaran dilakukan melalui proyek, diskusi, dan pengalaman langsung agar siswa aktif mencari pengetahuan. Sedangkan dari sisi aksiologi, pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter profil Pancasila seperti gotong royong, mandiri, dan berpikir kritis. Selain itu, guru juga yang menggunakan metode pendidikan konstekstual juga sebenarnya sedang menerapkan filsafat ilmu karena siswa diajak berpikir, memahami makna, dan menghubungkan filsafat ilmu ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir yang krisis dan sistematis,
bagi pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi tempat penerapan sekaligus pengembangan pemikiran filsafat ilmu. Menurut saya, memahami hubungan keduanya sangat penting bagi seorang pendidik agar proses pendidikan tidak hanya sekadar menyampaikan materi, tetapi juga membentuk manusia yang kritis, bermoral, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.